Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan memberikan bahasan tentang potongan bangunan sebagai kontrol hubungan ruang dan struktur. Seperti kita sudah ketahui, di kalangan para perancang bangunan atau arsitek, terdapat banyak dokumen yang biasanya harus disajikan pada waktu presentasi, baik pada waktu preliminary design maupun pre-design. Nah, proses itu tentunya dilalui dengan segala pertimbangan, dan gambar-gambar ini hasil dari preliminary maupun pre-design itu juga memberikan informasi yang berbeda-beda. Nah, tentunya seperti yang video sebelumnya saya membahas tentang tampang dan tampak. Nah, pada kali ini kita akan membuat potongan bangunan, ya, buat bahasan tentang potongan bangunan. Nah, potongan bangunan ini menjadi informasi yang sangat penting ketika kita akan membuat sebuah pembahasan yang lebih detail tentang ruang dan isinya, ruang dalam maksud saya. Jadi ataupun ruang-ruang luar yang dihubungkan dengan bangunan-bangunan, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu topik pada sebuah potongan, karena jenis potongan itu sebenarnya banyak sekali, ya. Bisa jadi potongan-potongan tersebut menjadi informasi yang cukup luas artinya sekarang ini. Jadi kalau dulu mungkin dikenal hanya potongan elevasi itu saja, potongan elevasi itu jadi seperti tampak, cuman dipotong nih garis elevasinya dirubah sehingga memotong pada bangunan. Kalau sekarang potongan-potongan itu wujudnya bisa dari perspektif, ortogonal, mungkin juga potongan-potongan secara spesifik, ya, pada detail-detail tertentu. Nah, berkaitan dengan banyaknya jenis potongan ini, mungkin akan saya berikan gambaran yang lebih luas, supaya kita bisa memposisikan potongan-potongan bangunan ini, gambar potongan bangunan yang saya maksudkan, ya, saya singkat dengan potongan saja. Ini bisa ditempatkan pada posisi yang tepat pada waktu kita mau menginformasikan sesuatu atau menginformasikan dari keseluruhan gambar ini atau keseluruhan desain ini. Nah, pada prinsipnya bahwa potongan itu adalah sama dengan prinsip sederhananya, ya. Saya akan memulai dengan prinsip sederhananya dari potongan itu. Jadi kalau di gambar atas sini ada gambar tampak di sana, ya. Ini kita mulai dengan gambar sederhana, ya. Mungkin di sana ada gambar tampak yang dilayeri dengan sedikit potongan. Nah, sebenarnya secara teknis gambar ini adalah gambar potongan, ya, gambar potongan. Jadi gambar potongan tapi dilupakan dalam belum seperti tampak. Karena prinsipnya sebenarnya tampak potongan itu adalah tampak yang garis elevasinya dirubah memotong, ya, memotong bangunan, ya, memotong bangunan. Jadi kalau kita lihat ada dua informasi yang sebenarnya dimunculkan di sini, ya. Yang atas dan bawah ini sama-sama potongan sebenarnya, sama-sama potongan. Cuman yang di atas ini seperti tampak, ya, seperti tampak, cuman aslinya juga potongan. Itu yang saya maksud bahwa potongan itu seperti judulnya adalah
membuat sebagai kontrol dari hubungan ruang dan struktur. Ya, struktur tuh berarti susunan ya, susunan. Bukan hanya struktur konstruksi ya, maksudnya bukan susunan konstruksi, tapi juga struktur dari bentuk dan ruang ya, susun tektonikanya seperti apa di dalam itu. Tektonika itu susunan itu tadi ya, susunan komponen-komponennya. Jadi kalau kita lihat di atas ini lebih berfokus pada hubungan ruang sebenarnya, makanya di sana ada dinotasikan ada manusia, dan kemudian ada pintu, pelubangan, dan plafon, dinding, antara ruang ini terpisah ya, yang satu dan lainnya. Nah, ini tergantung pada garis potongnya itu yang kita tempatkan di mana di atas denah itu. Jadi kita bisa menggeser-geser garis potongnya sebenarnya. Nah, kalau di bawah ini lebih banyak menginformasikan pada struktur ya. Struktur bisa struktur konstruksi, bisa struktur susunan dari komponennya ya. Sebenarnya kalau kita bicara struktur konstruksi, otomatis kita bicara dimensi dan komponen itu. Jadi kita bisa melihat di sini ada gording, ada usuk, ada gewel mungkin di sana ya, ada ring bulknya, kemudian plafonnya, ukurannya, dimensi dari plafon juga muncul di sana, kemudian pel lantainya, kemudian juga pondasi dan lain-lainnya, juga ukuran-ukuran ketinggian. Nah, ini sebenarnya potongan yang menginformasikan struktur, sedangkan yang di atas ini adalah menginformasikan dari hubungan ruang yang antar ini. Meskipun hubungan ruang juga bisa dibaca di sini, tapi konteksnya di sini tidak menyertakan kedalaman ya. Jadi antara representasi antara dinding belakang dan yang terpotong itu kelihatan flat ya, kelihatan flat. Kalau di sini sudah di render ini. Dan nah, asumsi kita banyak kan potongan itu adalah sebagai banyak membaca, menginformasikan struktur konstruksi ya, konstruksi. Sebenarnya bukan hanya struktur konstruksi sebenarnya. Kalau saya lebih menyebutkan adalah struktur ya. Jadi informasi tentang hubungan ruang dan struktur. Nah, kenapa kok struktur ya? Karena yang dimaksud struktur itu bukan hanya struktur konstruksi, tapi struktur susunan komponen itu, posisinya, koordinatnya, letaknya di mana, itu juga bisa dilihat, dibaca. Jadi ketika kita di lapangan kebingungan untuk membaca posisi di dalam bangunan itu, kita lihat potongannya ya. Potongannya seperti apa, strukturnya. Jadi kita bisa membaca dari sana. Seperti kita lihat dalam dalam gambar ini ada gambar-gambar satuan potongan sisi, potongan BB, potongan AA, potongan EE, dan potongan DD. Nah, kok banyak potongan? Ya, memang potongan itu sebenarnya kalau kita memang berorientasi pada informasi yang lebih detail, semakin besarnya ruang, semakin banyaknya ruang, semakin rumitnya hubungan ruang, maka biasanya potongannya itu, informasi potongannya harus lebih banyak. Jadi kalau yang biasanya kalau saya lihat di mahasiswa arsitektur itu hanya menggambarkan potongan, pokoknya ada potongan ya, untuk memenuhi tugas bahwa ada gambar potongan. Nah, itu sebenarnya orientasinya bukan untuk menginformasikan secara detail dari sebuah desain, tapi hanya memenuhi tugas saja, memenuhi kewajiban, menggugurkan kewajiban saja. Dan itu kalau Anda bekerja di proyek beneran, nah itu setidaknya harus dihindari. Kalau kita butuh informasi pada titik tertentu, pada potongan titik CC,
ya elevasi di CC ya, itu kita harus potong di sana karena informasinya di ini gambar ini dan gambar ini berbeda ya, gambar ini dan gambar ini berbeda karena titik atau garis potongnya berbeda di sana, makanya informasi yang didapatkan juga berbeda. Ini Anda lihat setiap potongannya yang pasti berbeda ya. Kelihatannya kalau di potongan semakin ke sini semakin potongannya semakin mengarah ke atap yang bagian belakang. Nanti atap ini adalah di bagian belakang ini paling depan sendiri, jadi yang kepotong cuman ini, kemudian ini juga potong ini, dan akhirnya ini yang enggak tebal biasanya kan enggak kepotong. Nah, ini enggak kepotong, ini mulai kepotong dikit, ini sudah atapnya mulai kepotong ya, sudah mulai kepotong. Nah begitu juga ini potongan EE ini sudah jelas informasinya sudah berbeda karena ini garis potongnya sudah tidak sama dengan ini yang ABC ini, garis potongnya melintang dari yang ABC ini, sehingga ini memanjang seperti itu ya, memanjang. Nah kalau yang ini ABC ini mungkin potongan dari bangunan ini, yang ini kalau lihat struktur susunannya ini. Jadi kita lihat informasi-informasi pada titik-titik tertentu di notasi seperti ini untuk mengetahui strukturnya ya, struktur susunannya di sana. Struktur susunannya juga struktur bisa jadi menyangkut masalah dimensi dan struktur konstruksinya di sana. Dan tentunya hubungan ruang ini juga bisa terlihat di sini di gambar ini, apalagi kalau gambar itu potongan tersebut sudah melampaui antara ruang luar dan ruang dalam. Nah, seperti ini ada ruang luarnya yang terpotong juga. Nah ini kalau dalam bentuk bangunan tunggal yang rumit seperti ini, kita bisa memantau sebenarnya antara ruang-ruang yang terbagi seperti ini membutuhkan sebuah gambar potongan yang tepat untuk memberikan informasi pada waktu pengerjaan ya. Potongan ini sangat penting sekali karena kita tidak bisa melihat komponen di dalam itu dengan tampak, karena bergerak setiap elevasi bergerak itu garis potongnya dia akan memotong berbeda. Anda coba memahami lebih mudah lagi dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi seperti Archicad ataupun namanya SketchUp dan lain-lainnya. Itu kalau Anda garis potongnya Anda gerakkan juga mungkin representasinya berbeda-beda dan informasinya sangat berbeda-beda. Nah, di sini kita baca ada notasi, ada ukuran, ada keterangan ya. Keterangan itu berarti tulisan ya. Tulisan. Berarti yang tidak tebal begini ini berada di belakang garis potong. Yang tebal-tebal ini hitam ini berarti terkena garis potong dan notasinya kelihatan. Arsiran ya. Notasi arsirannya muncul karena kepotong ya, Jadi Anda harus hati-hati kalau mau membuat potongan juga diperhatikan benar ya. Jangan asal membuat potongan saja. Jadi membuat potongan itu juga berpikir secara strategis untuk representasinya. Ini adalah representasi gambar dalam bentuk lain dengan background gelap, tapi pada prinsipnya ini juga memberikan informasi tentang hubungan ruang dan struktur susunannya. Ini yang masih dalam gambar potongan ya, yang elevasi ya, potongan elevasi. Semua potongan elevasi itu berarti ini selain perspektif ya, jadi kelihatan ini kalau ada ruang
luar di tengah, kemudian ada bangunan dan sampai struktur susunan dari ruang di bawah ya, bawah tanah itu bisa kelihatan kalau memang dipotong di area tersebut. Nah, kalau dari luar kan tidak bisa dilihat ini kalau seperti ruang bawah tanah ini. Begitu juga untuk ini stadion yang berdimensi besar, itu nanti akan kelihatan susunan dari tempat duduk itu bisa seperti studio itu ya, dengan bersusun bertingkat terasering seperti itu. Nah, ini dibutuhkan untuk mengecek titik-titik di tengahnya itu. Nah, ini bagian lain ini yang sudah potongan ortogonal ya. Kalau ini istilahnya sudah ortogonal karena menyangkut satu titik, perspektif satu titik. Nah, ini dipotong pada garis potong elevasi tertentu, kemudian ke belakangnya itu dibuat perspektif satu titik. Nah, ini namanya ortogonal. Nah, ini sebenarnya dulu kalau waktu pendidikan arsitektur dulu biasanya wajib untuk membuat ini, dan ini yang paling rumit karena menyangkut benda-benda kecil ya, benda-benda kecil termasuk mebel dan lain-lainnya. Ini kalau karena ketika dipotong dipotong itu sebenarnya kan ruang dalamnya kelihatan akhirnya ya, karena untuk menginformasikan ruang dalam memang potongan itu, sehingga ya terpaksa kita juga harus mengikut sertakan komponen-komponen yang ada di dalam ruang tersebut. Nah, seperti ini ya, seperti ini ada almari, ada bunga pun atau aksesoris apapun yang ada di sana juga kena garis potong ya, terpotong akhirnya. Ini juga sama ortogonal. Jadi tapi ini sudah advertise sedikit ya, maksudnya sudah digunakan untuk bahan informasi yang lebih menarik, sebagai bahan informasi promo biasanya juga digunakan ini. Tapi sebenarnya enggak hanya itu ya. Jadi ini bisa Anda buat juga untuk produksi preliminary design atau pre-design untuk menginformasikan sesuatu desain itu jauh lebih bisa menarik karena kita bisa melihat ruang dalamnya. Nah, kalau beberapa klien sangat menuntut untuk bisa memahami ruang dalam atau mengetahui ruang dalam susunannya seperti apa gambarnya, meskipun tidak persis nemen, tapi bahwa susunan itu bisa tergambarkan di otak mereka, dan gambar ini mungkin justru lebih bisa diterima. Ini yang secara manual ya, saya ambil dari beberapa karya di Google. Kemudian prinsipnya sebenarnya kan ini. Jadi kalau ada potongan elevasi, kemudian potongan ortogonal. Potongan elevasi itu sebenarnya kan ini prinsipnya. Ini ada denah itu tampak dari denah. Kalau denah atap berarti ya atapnya ya. Nah, ini denah atap tampak dari atas. Kalau ini elevasi ya, tampak ini pinggir-pinggir ini elevasi. Nah, kalau denah ini potongan. Denah ini potongan sebenarnya. Ya, potongan yang 1 meter dari rumah ini, tapi elevasinya ke atas ya, elevasinya ke atas bukan ke samping. Kalau potongan ini potongannya elevasinya di samping, jadi garis bidang potongnya vertikal. Kalau denah ini bidang potongnya horizontal ya. Jadi seperti itu memahaminya. Ini saya coba, setelah saya jelaskan ini sebenarnya teorinya seperti ini ya. Nah, ini ada satu lagi sekarang banyak berkembang juga dan digunakan karena seiring berkembangnya dengan teknologi penggambaran digital, maka kita jauh lebih mudah dengan membuat sebuah potongan dan representasi dari ruang dalam itu melalui potongan. Jadi kalau dulu kita gambar gini bisa setengah mati manual itu ya, karena harus menyangkut titik potongnya. Kalau ini titik hilangnya 2, ini ada ke sana dan ke sana perspektif.
karena perspektif 2 titik ini, tapi dipotong gitu. Nah kalau sekarang mungkin jauh lebih mudah karena dengan adanya bantuan perangkat lunak yang sudah banyak berkembang ya, termasuk SketchUp yang paling populer ya, kemudian juga Archicad dan lain-lainnya ya yang bisa lebih advance. Nah gambar ini mungkin jauh bisa lebih mewakili keinginan dari klien kita untuk mengetahui ruang dalamnya seperti apa, dan ini sangat bagus dan sangat enak untuk dinikmati dan membantu klien untuk ini potongan yang normal seperti biasanya. Ini kita lihat yang tebal-tebal ini adalah garis yang terpotong. Ini juga menginformasikan struktur bawah tanah ya, di potongan tuh ya, di struktur bawah tanahnya susunannya seperti apa, struktur konstruksinya ya, itu bisa diperlihatkan di potongan, kalau ditampak nggak bisa. Nah itu tadi gambarannya tentang potongan ya, potongan dan potongan jenis-jenisnya ya. Nah, saya membahas memang dalam beberapa bagian yang sudah berkembang saat ini ya. Jadi ada potongan yang sifatnya elevasi, ada yang berortogonal, dan kemudian juga ada yang perspektif. Dan mana yang lebih layak untuk ditampilkan ya tergantung kebutuhan. Kalau menurut saya sih secara aplikatif di lapangan potongan perspektif dan ortogonal itu mungkin sangat membantu untuk klien ya, untuk presentasi di klien atau untuk preliminary design, lebih karena menarik untuk keberhasilan proyek ini itu lebih nyata. Sedangkan untuk potongan elevasi itu jauh lebih berguna pada waktu kita berurusan dengan di lapangan ya, di lapangan. Nah untuk kebutuhannya silakan saudara bisa pertimbangkan itu sesuai dengan catatan yang sudah saya buat. Demikian tips untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita akan berjumpa lagi dengan video-video berikutnya yang lebih menarik. See you.